Kami dari kelompok satu akan menceritakan kembali isi-isi dari chapter-chapter yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menceritakan kembali isi-isi dari chapter-chapter yang ada di buku Educated a Memory. Kelompok kami beranggotakan Ainis Tania Kaira, Najwa Khairunisa, Sania Mufidatur Rahma, Muhammad Rifki Rafsanjani, Etiana Gufronah, Rizky Anandia Ahmad, Zakia Azhara Rahmawati, Syarifatul Istifangiyah, Najwa Suroya Arifah. Chapter 1. Choose the God. Story reflects on a vivid imagined memory from childhood involving a story told by the father. The family dynamics are explored, highlighting the father's strong presence and beliefs against public schooling. Tension arises between the narrator, father, and grandmother regarding child rearing and education. The father prepares the family for potential conflict with authorities, inspired by a real-life incident involving the waivers. The narrative captures themes of fear, family loyalty, and the struggle between personal beliefs and societal norms. Tara merefleksikan kenangan yang jelas dari masa kanak-kanak yang melibatkan kisah yang diceritakan oleh ayah mereka. Dinamika keluarga dieksplorasi, menyoroti kehadiran dan keyakinan kuat sang ayah terhadap sekolah umum. Ketegangan muncul antara ayah dan nenek penulis mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Sang ayah mempersiapkan keluarganya menghadapi potensi konflik dengan pihak berwenang. Terinspirasi oleh kejadian nyata yang melibatkan para penenun. Narasinya menangkap tema ketakutan, kesetiaan keluarga, dan pergulatan antara keyakinan pribadi dan norma masyarakat. Chapter 2. The Midwife. Tara revolves around a midwife and her assistant, the protagonist's mother. The midwife is described as authoritative and experienced, while the mother is initially intimidated. The mother reluctantly becomes a midwife due to family pressures and necessity. She faced challenges during birth, including a traumatic first experience. Over time, she gains confidence and becomes a respected midwife, conducting numerous deliveries. The story highlights themes of self-reliance, family dynamics, and the risk associated with midwifery. Bab ini mengisahkan pada seorang bidan dan asistennya, ibu sang protagonis. Bidan digambarkan berwibawa dan berpengalaman, sedangkan ibu pada awalnya merasa terintimidasi. Sang ibu enggan menjadi bidan karena tekanan dan kebutuhan keluarga. Dia menghadapi tantangan saat melahirkan, termasuk pengalaman pertama yang traumatis. Seiring waktu, dia mendapatkan kepercayaan diri dan menjadi bidan yang disegani. Melakukan banyak persalinan, cerita ini menyoroti tema kemandirian, dinamika keluarga, dan resiko yang terkait dengan kebidanan. Chapter 3. Crimsus. Grandma's constant smells masked deeper issues, including her daughter struggles with paranoia. The narrator's father, June, underwent significant change over the years, leading to a paranoid mindset. The mother upbringing was marked by societal expectation and her rebellion against them. Family relationship were strained, particularly between the narrator's parents and the mother's side of the family. The document explores themes of mental illness, family legacy, and the quest for identity.
Pada chapter ini, penulis mencatat bagaimana neneknya selalu tersenyum, meskipun senyum tersebut menutupi masalah yang lebih dalam, termasuk perjuangan Pruditnya, ibu dari penulis, dengan paranoia. Ayah, penu, ayah penulis, Jene, juga mengalami perubahan besar dalam hidupnya yang membuatnya menjadi semakin paranoid. Pengasuhan sang ibu dikisahkan diwarnai oleh harapan sosial yang ketat yang mendorongnya untuk memberontak melawan norma-norma tersebut. Hubungan keluarga juga digambarkan sebagai dengan tegang, terutama antara orang tua penulis dan keluarganya dari pihak itu. Chapter ini menyoroti tema-tema seperti kesehatan mental, warisan keluarga, dan pencarian identitas. Chapter 4, Apache Woman. The narrative revolves around a family traumatic car accident caused by the eldest son, Tyler, who fell asleep at, at the wheel. The mother suffers injuries, leading to prolonged physical and emotional change. The family grapples with guilt, particularly Tyler, who feels responsible for the accident and its aftermath. The father exhibits a shift in beliefs, rejecting medical help in favor of herbal remedies, causing tensions with the dynamic. The story reflects on choice, consequence, and the impact of trauma on family dynamics. Keluarga Tyler mengalami kecelakaan mobil yang parah diakibatkan oleh Tyler yang tertidur saat mengemudi. Akibatnya ibunya terluka cukup serius, dan ini membawa perubahan besar bagi kondisi fisik dan emosionalnya dalam jangka panjang. Setelah kecelakaan itu, keluarga mereka mulai merasa bersalah, terutama Tyler, yang terus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Di sisi lain, ayah mereka mulai berubah. Ia jadi tidak percaya lagi pada pengobatan medis dan malah beralih ke obat herbal. Hal ini membuat suasana di keluarga makin tegang. Chapter ini intinya mengangkat tentang pilihan-pilihan yang dibuat, konsekuensi dari pilihan itu, dan bagaimana trauma bisa mempengaruhi hubungan di dalam keluarga. Chapter 5, Anna's Death. Tyler's relationship with his father is strained, as Ted believes in practical skills over formal education. The story highlights Tyler's unique personality, contrasting with his family's chaotic lifestyle. Tension builds as Tyler's aspiration clash with his father's beliefs, leading to a pivotal moment of confrontation. The family struggle with education and personal growth are central themes, showcasing the impact of their upbringing. Hubungan Taylor dan ayahnya yang menjadi kurang harmonis, karena ayahnya lebih mengutamakan keterampilan praktis daripada pendidikan formal. Taylor memiliki kepribadian yang berbeda dari keluarganya yang cenderung hidup dengan gaya yang sedikit kacau. Ketegangan di antara mereka makin terasa ketika impian Taylor bertentangan dengan pandangan ayahnya hingga akhirnya terjadi momen pertengkaran besar. Chapter ini berfokus pada perjuangan keluarga dalam hal pendidikan dan pengembangan diri, serta menunjukkan bagaimana pola asuh dan nilai-nilai keluarga dapat membentuk pandangan hidup setiap anggotanya. Baik, untuk selanjutnya next itu ada chapter 6, Sales and Buckler. Faye starts concocting oils she believes have healing properties. Tara's sister Audrey begins to work and becomes more independent. Tara and Richard help their father with his dangerous work with scrap metal. One day, Tara is involved in a
incidents has her injuries treated by her mother. Tell her father she was to go to school and begs down when he disapproves. Jadi untuk chapter ke-6 ini itu menceritakan tentang Faye yang meramu minyak yang diyakini memiliki khasiat untuk penyembuhan. Nah, adik Tara, si Audrey, itu bekerja dan menjadi lebih mandiri. Tara sendiri, Tara dan Richard itu membantu ayah dalam mengerjakan pekerjaan yang berbahaya dengan besi tua. Nah, suatu hari Tara itu terlibat dalam sebuah kecelakaan, sehingga ibu merawat luka-luka Tara. Kemudian si Tara ini itu memberitahu kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi ke sekolah. Namun ayahnya tidak menyetujuinya, sehingga Tara pun akhirnya mengalah. Kemudian lanjut ke chapter ke-7. The Lord will provide. Will helping his father in the junkyard. Tara's brother Luke spills gasoline on his clothes, accidentally sets himself on fire, and causes the fire to spread to the surrounding area. Untuk chapter ke-7 ini itu menceritakan ketika saat Tara membantu ayahnya di tempat rongsokan, saudara laki-laki Tara itu si Luke itu menumpahkan bensin ke pakaiannya, sehingga tanpa sadar hal tersebut itu membuat bensin itu membakar dirinya sendiri dan menyebabkan api menyebar ke daerah sekitar. Seperti itu. Lanjut ke chapter 8. Tiny House. Tara starts taking piano and dance lesson, which she hears from her father. After Tara father is outraged at her dance recital, her mother suggests she take voice lesson instead. Tara sings a hymn at school, and her father, proud of her talents, allows her to audition for a role in a local production of the musical. Nah, untuk chapter ke-8 ini itu menceritakan ketika Tara itu mulai mengambil pelajaran piano serta tari yang disembunyikan dari ayahnya. Nah, disembunyikan dari ayahnya tadi karena ayahnya itu tidak menyetujui ketika Tara ini ingin pergi ke sekolah. Nah, setelah sang ayah itu tahu tentang pertunjukan tarinya, itu sang ayah Tara itu marah. Sehingga ibu menyarankan agar Tara mengambil pelajaran vokalis saja. Akhirnya Tara menyanyikan himne di gereja dan ayahnya pun bangga kepada bakat Tara, serta mengizinkan Tara untuk mengikuti audisi dan untuk berperan dalam produksi musikal ini setempat. Lanjut ke chapter selanjutnya, chapter ke-9, Perfect in His Generation. Tara successfully plays the role of Annie, continues to ache and sing,
and meets a boy named Carlos who is friendly to her. Her father makes the family prepare for January. Prepare menyiapkan pada tanggal 1 Januari tahun 2000 day he believes will be ca- cata- catastrophic and is then astounded when the new year comes and nothing abnormal happens. Chapter 69. Chapter ke-9 ini itu menceritakan ketika Tara berhasil memerankan ini kemudian berakting, bernyanyi, dan bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Charles yang ramah kepadanya, pada si Tara ini. Akhirnya ayah dan keluarga itu bersiap pada tanggal 1 Januari tahun 2000 karena hari itu diyakini akan menjadi bencana besar. Nah, kemudian ketika tahun baru tiba, ternyata tidak ada hal aneh yang terjadi di tanggal itu. Lanjut ke chapter selanjutnya, chapter ke-10, Self of Vidas. As Kenny gets depressed, the family goes on a trip to Arizona again. They have a car accident of the way back, and Tara injures her neck. Sometimes later, yet her older brother Sean moves out again. Nah, untuk chapter ke-10 ini itu menceritakan ketika Gen mengalami depresi. Nah, sehingga keluarga melakukan perjalanan ke Arizona lagi. Nah, ketika melakukan perjalanan pulang dari Arizona itu mereka mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan itu Tara mengalami cedera di leher. Kemudian beberapa waktu kemudian kakak laki-lakinya, Shaun, itu pindah rumah lagi. Terima kasih. Thank you. Instinct. Tara recalls a moment when her instinct guided her through a dangerous situation while riding an untrained horse named Pat. She reflects on how her survival instinct have always told her to rely on herself, especially given her family's frequent rejection of conventional help, like medical assistance. Di bab ini, Tara mengingat momen ketika instingnya membimbingnya melalui situasi yang berbahaya saat Tara menunggangi kuda liar bernama Pat. Tara merenungkan bagaimana insting bertahannya selalu membuatnya bergantung pada diri sendiri, terutama mengingat keluarganya yang sering menolak bantuan konvensional, seperti bantuan medis. Pengalaman ini menekankan kemandirian dan kekuatan batin Tara. Fish Eyes. Tara discussed her brother Shaun's complex behavior. Tara membahas perilaku kakaknya yang bernama Shaun, di mana kakaknya mengalami perubahan suasana hati yang sangat cepat dan perlakuannya yang sering merendahkan Tara. He gives her nickname Fish Eyes. Kakaknya memberikan julukan kepada Tara, Fish Eyes, membandingkannya dengan seseorang yang dianggapnya bodoh. Shaun's manipulative behavior becomes more apparent as he starts exerting control over Tara. Perilaku manipulatif Shaun semakin tampak saat ia mulai mengendalikan Tara, terutama terkait pertemanan dan
cara Tara mengekspresikan dirinya. This chapter highlights the abusive dynamic Tara faced within her family. Bab ini menyoroti dinamika kekerasan yang dihadapi Tara dalam keluarganya. Kemudian chapter 13 reflect Tara's internal struggle between her family's life and her desire for education. Bab ini menceritakan perjuangan batin Tara antara kepercayaan keluarganya dan keinginannya untuk mendapatkan pendidikan. She starts to question to family dogmatic belief and the threat her father claimed to have. Tara mulai mempertanyakan kepercayaan keluarganya dan kebenaran yang dipegang teguh oleh ayahnya. Her isolation grows as she finds herself torn between loyalty to her family and her emerging awareness that there may be more to the world than what she has been taught at home. Rasa kesendiriannya semakin dalam saat ia merasa terpecah antara kesetiaan kepada keluarganya dan kesadarannya yang mulai tumbuh bahwa dunia mungkin lebih luas daripada apa yang diajarkan di rumah. Chapter 14, Tara increasingly realized that she needs a life beyond the family. Symbolize her longing for personal freedom. Tara semakin menyadari bahwa dia membutuhkan kehidupan di luar keluarganya yang melambangkan kerinduannya akan kebebasan pribadi, melambangkan keinginannya terhadap kebebasan. Tara mulai memikirkan untuk melanjutkan kuliah, meskipun mendapat tentangan dari ayahnya yang menganggap pendidikan tinggi sebagai dosa dan penyimpangan dari kesetiaan keluarga. Tara makes the pivotal decision to pursue education despite her father's term disapproval. Her choice to go to school represents a significant break from the family's strict control over her life and a step toward independence. This chapter is marked by tension as her father sees her choice as a betrayal, while Tara perceives it necessary for her growth and autonomy. Di bab ini, Tara membuat keputusan penting untuk mengejar pendidikan, meskipun mendapat ketidaksetujuan keras dari ayahnya. Keputusan Tara untuk bersekolah menjadi perubahan yang signifikan dari kendali keluarga atas hidupnya dan langkah menuju kemandirian. Ayahnya menganggap bahwa pilihan Tara adalah pengkhianatan, sementara Tara melihatnya sebagai hal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemandiriannya. Next chapter 16, Disloyal Man, Disobedient Heathen. Tara is invited by Shaun to operate the crane on a construction project. Tension is between Shaun and their father, who frequently yells and criticizes Shaun. Tara is impressed when Shaun stands up to their father and drives away after an argument. Jadi di chapter 16 itu isinya tentang Tara yang diundang oleh Shaun untuk mengoperasikan derek pada sebuah proyek konstruksi. Ketegangan itu meningkat ketika ayahnya
yang berteriak dan mengkritik Shaun. Tara terkesan Shaun melawan ayah mereka dan pergi setelah bertengkar. Next, chapter 17, To Keep It Holy. After spending time with Shaun and Grandma, Tara hits home and encounters an accident involving Shaun. She tries to help and calls their father, but he insists on taking Shaun home. In panic, Tara decides to take Shaun to the hospital instead. Setelah menghabiskan waktu bersama Shaun, Tara pulang ke rumah dan menemukan kecelakaan yang melibatkan Shaun. Ia mencoba membantu dan menelpon ayah mereka, tapi ayah mereka bersikeras membawa Shaun pulang. Karena panik, Tara memutuskan untuk membawa Shaun ke rumah sakit. Next, chapter 18, Blood and Feathers. At the hospital, the doctor assesses Shaun's injuries as serious but not life-threatening. Tara feels guilty and confused about her decision to take Shaun to the hospital instead of home. Their father doesn't mention that night again, leaving Tara feeling disconnected from her family. Jadi di rumah sakit, dokter menilai luka Shaun serius tapi tidak mengancam jiwa. Tara merasa bersalah dan bingung tentang keputusannya untuk membawa Shaun ke rumah sakit alih-alih pulang. Ayah mereka tidak mengajak bicara malam itu lagi, membuat Tara merasa terputus dari keluarganya. Next, chapter 19, In the Beginning. After achieving a high score on the SAT, Tara applies for a job and decides to enroll at BU, marking her decision to leave home. Her relationship with her father grows more strained, and she feels increasingly unwelcome at home. Jadi di chapter 19, isinya setelah meraih skor tinggi pada SAT, Tara melamar pekerjaan dan memutuskan untuk mendaftar di BGU, perusahaan BU. Menandai keputusan Tara untuk meninggalkan rumahnya. Dari situ hubungan dengan ayahnya semakin renggang dan ia merasa semakin tidak diterima di rumah. Next, chapter 20, Recitals of the Fathers. Tara moves into a new apartment. She feels isolated and overwhelmed by the city's noise. Her roommates, Shannon and Mary, are very different from her. Next, chapter 21, School Cap. Tara tells the story of her unique family background. His father, Jen, was a big believer in conspiracy theories and was very skeptical of the government, which led him to reject formal education and medical treatment. Tara grew up in an environment full of extreme beliefs, where her mother, Larry, tried to balance with more traditional values, but was unable to resist the dominance of Jen's thought. Tara and her siblings grew up with the view that the outside world is dangerous and untrustworthy. Nah, di sini mengisahkan keluarga Tara yang berlatar belakang sangat unik. Ayahnya, yaitu Jen, adalah sosok yang sangat percaya pada teori konspirasi dan sangat skeptis terhadap pemerintah, yang membuatnya menolak pendidikan formal dan pengobatan medis. Tara tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kepercayaan ekstrim, di mana ibunya, yaitu Larry, berusaha menyeimbangkan dengan nilai-nilai lebih tradisional, tetapi tidak mampu melawan dominasi pemikiran Jen. Tara dan saudara-saudaranya dibesarkan dengan pandangan bahwa dunia luar berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Next, chapter 22, What Was Whispered and What Was Screamed. When Tara experiences severe irritation, she feels caught between her mother teaching that
emphasize herbal medicine and the urge to try medical drugs. Charles, his close friend, invited Tara to take a red pill that helped him relieve the pain. Despite fearing the possible side effects, Tara eventually swallowed the pill, which became her first experience of using medical drugs. The rapid change in his physical condition made him doubt all the all the teaching he had received so far. Nah, selanjutnya yaitu ketika Tara mengalami sakit telinga yang parah, dia merasa terjebak antara ajaran ibunya yang menekankan pengobatan herbal dan dorongan untuk mencoba pengobatan medis. Di sini Tara sangat bingung. Lalu datanglah Charles, yaitu teman dekat Tara. Ia mengajak Tara untuk mengonsumsi pil merah, di mana pil merah itu adalah obat medis. Nah, meskipun takut dengan efek samping yang mungkin ditimbulkan, Tara akhirnya menelan pil tersebut. Dia mencoba untuk melakukan pengobatan medis, yang menjadi pengalaman pertamanya menggunakan obat medis. Perubahan yang cepat dalam kondisi fisiknya membuat Tara meragukan semua ajaran yang diterimanya selama ini, yaitu ajaran untuk menggunakan obatan herbal dari keluarganya. Next, chapter 23, I'm from Idaho. Tara moved to Brigham Young University, or BYU, to continue her education, trying to be independent from the influence of her family. She has a new roommate, Robin, who is trying to help her adjust to college life. However, the pressure to excel in difficult classes, such as algebra, made him feel even more depressed. When Tara has serious health problems, such as ulcers and headache, she struggles alone as it is difficult to call for help. Jenny, another friend, begins to realize that Tara is in a state of crisis and tries to help her, but Tara still refuses to seek medical treatment. Nah, selanjutnya itu Tara berpindah ke Brigham Young University atau BYU untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, di sini Tara berusaha mandiri dari pengaruh keluarganya. Dia jauh dari keluarganya. Dia memiliki teman sekamar baru, yaitu Robin, yang berusaha membantunya beradaptasi dengan kehidupan kampus barunya itu. Namun, tekanan untuk berprestasi di kelas-kelas sulit seperti aljabar membuat Tara merasa semakin tertekan. Nah, saat Tara mengalami masalah kesehatan yang sangat serius, seperti MAC dan juga sakit kepala, dia berjuang sendirian karena di situ kan dia jauh dari keluarga, karena sulit untuk meminta bantuan. Jenny, teman lainnya, mulai menyadari bahwa Tara dalam keadaan krisis dan berusaha membantunya, tetapi Tara menolak untuk mencari perawatan medis. Chapter 24, A Knight Errant. After going through many challenges, including not passing the midterm exam and suffering from prolonged illness, Tara began looking for ways to get financial support through scholarships. He got an encouragement from the bishop, who asked him to submit a scholarship application. Despite feeling against her family's values, Tara finally filled out the form and got help. She began to realize the importance on establishing boundaries to maintain her mental health and gain a deeper understanding for her father's mental state. In this process, Tara finds the strength to live on her own path despite the negative influence of her family. Nah, selanjutnya, setelah melalui banyak tantangan, termasuk tidak lulus ujian tengah semester dan menderita sakit yang berkepanjangan, Tara mulai mencari cara untuk mendapatkan dukungan finansial melalui beasiswa. Dia mendapatkan dorongan dari uskup yang memintanya untuk mengajukan aplikasi beasiswa meski menentang
Meski merasa menentang nilai-nilai keluarganya, Tara akhirnya mengisi formulir dan mendapat bantuan. Nah, dia mulai menyadari pentingnya membangun batasan untuk menjaga kesehatan dan memahami lebih dalam tentang kondisi mental ayahnya. Dalam proses ini, Tara menemukan kekuatan untuk hidup di jalannya sendiri, terlepas dari pengaruh negatif dari keluarganya itu. Next, chapter 25, The Work of Sulfur. Tara returned to Idaho for the summer and worked in a junkyard with her father. The working conditions in the junkyard were extremely dangerous, and Tara suffered a serious injury while working. Despite the severity of her injuries, Tara did not receive proper medical treatment because her father believed in natural remedies using herbal ointment concocted by her mother to treat her severe burns. Tara's father believed in traditional medicine despite the danger it posed to Tara. Tara's father thinks that God will protect them as long as they work with faith despite the risky working condition. Tara kembali ke Idaho untuk musim panas dan bekerja di junkyard dengan ayahnya. Kondisi kerja di junkyard sangat berbahaya dan Tara mengalami cedera serius saat bekerja. Meskipun cedera yang dialaminya cukup parah, Tara tidak mendapatkan perawatan medis yang layak karena ayahnya lebih percaya pada pengobatan alami menggunakan salep herbal yang diracik oleh ibunya untuk mengobati luka bakarnya yang parah. Ayah Tara yakin terhadap pengobatan tradisional yang dilakukannya, walaupun bahaya bagi Tara. Ayah Tara menganggap bahwa Tuhan akan melindungi mereka selama mereka bekerja dengan iman, meskipun kondisi kerjanya berisiko. Next, chapter 26, Waiting for Moving Water. After the summer, Tara returns to university and struggles to adjust to the new academic life. She feels trapped between her family and her desire to pursue higher education. Tara began to doubt her family's beliefs and tried to find her own identity. At university, Tara experienced significant intellectual growth but continues to be haunted by her past. She decided to take various courses such as geography, politics, and Jewish history, which gave her new insight into the world. However, Tara also experiences inner conflict as she tries to balance her new life at university with the strong influence of her family at home. Setelah musim panas, Tara kembali ke universitas dan berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan akademiknya yang baru. Dia merasa terjebak antara keluarganya dan keinginannya untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Tara mulai meragukan keyakinan kepada keluarganya dan berusaha mencari identitasnya sendiri. Di universitas, Tara mengalami pertumbuhan intelektual yang signifikan, namun terus dihantui oleh masa lalunya. Dia memutuskan mengambil berbagai mata kuliah di luar seperti geografi, politik, dan sejarah Yahudi, yang memberikannya wawasan baru tentang dunia. Namun Tara juga mengalami konflik batin saat mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan barunya di universitas dengan pengaruh kuat keluarganya di rumah. Next chapter is chapter 27. If I Were a Woman. Tara shared her experience of facing gender discrimination both at home
and in her university life. Her father held derogatory views of women and at university. Tara faced challenge navigating a male-dominated environment. Tara struggled to overcome gender prejudice and find her place in wider society. She also talked to her professors about her ambition to stretch her boundaries and applies to the study abroad program at Cambridge. Tara begins to find her voice and confidence in academia despite the challenges and obstacles. Tara menceritakan pengalamannya menghadapi diskriminasi gender baik di rumah maupun di dunia perkuliahannya. Ayahnya memiliki pandangan yang merendahkan perempuan, dan di universitas Tara menghadapi tantangan dalam menavigasi lingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Tara berjuang untuk mengatasi prasangka gender dan menemukan tempatnya dalam masyarakat yang lebih luas. Dia juga berbicara dengan profesornya tentang ambisinya untuk meregangkan batasan-batasan dirinya dan mendaftar ke program studi luar negeri di Cambridge. Tara mulai menemukan suara dan kepercayaan dirinya dalam dunia akademik, meskipun tantangan dan rintangan terus ada. The next chapter is chapter 28, Pygmalion. Tara underwent a significant transformation throughout her education. She learned to see herself from a new perspective and began to understand the importance of education in changing her life. Professor Steinberg guided her closely, examining every aspect of her writing and encouraging her to think critically. Tara also began to understand how much different her outlook on life was now compared to her family. Growing up as an independent and educated individual, Tara struggled to embrace her new identity. Weekly meeting with Professor Steinberg helped helped her build her confidence and intellectual abilities. Tara begins to understand that education is the key to freedom and self-understanding, which eventually leads her down a different path from her family. Tara mengalami transformasi signifikan melalui pendidikannya. Dia belajar untuk melihat dirinya dari perspektif baru dan mulai memahami pentingnya pendidikan dalam mengubah hidupnya. Profesor Steinberg membimbingnya dengan ketat, memeriksa setiap aspek dari tulisannya, dan mendorongnya untuk berpikir secara kritis. Tara juga mulai memahami betapa jauh berbeda pandangan hidupnya sekarang dibandingkan dengan keluarganya saat itu. Tara tumbuh sebagai individu yang mandiri berpendidikan. Tara berjuang untuk merangkul identitas barunya. Pertemuan mingguan dengan Profesor Steinberg membuatnya membangun kepercayaan diri dan membangun kemampuan intelektualnya. Tara mulai memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk kebebasan dan pemahaman diri yang akhirnya membawanya ke jalan yang berbeda dari keluarganya. Chapter 29, Graduation. Tara's graduation from Brigham Young University was a special accomplishment. Not only marks achievement in the academic career, but also marks her evolution from an isolated homeschool child to a person who is integrating into the wider world. This chapter also reflects her internal conflict with her father, who doesn't agree with Tara's choice. Jadi kesimpulan dari chapter ini adalah bahwa
kelulusan Tara dari Brigham Young University adalah suatu pencapaian yang cukup spesial. Namun bukan hanya pencapaian pada bidang akademik saja. Hal ini juga menandai perkembangannya dari orang yang awalnya terisolasi dari dunia luar menjadi orang yang mempunyai andil pada dunia yang lebih luas. Chapter ini juga merefleksikan konflik internalnya dengan ayahnya, yang mana ayahnya Tara tidak setuju dengan keputusan Tara yang ingin melanjutkan pendidikan pada pendidikan yang formal. Chapter 30, Hand of the Almighty. Tara received a new opportunity, which gave her the opportunity to study at Cambridge University. However, her father insists that she return home and maintain his belief that formal education was corrupt. Here, Tara feels uncertain about how she will continue her education while maintaining the relationship and atmosphere in her family. Jadi, kesimpulan pada chapter ini adalah Tara menerima sebuah kesempatan yang membuatnya bisa melanjutkan pendidikannya di Cambridge University. Meskipun ayahnya bersikeras agar Tara tidak kembali ke rumah dan mempertahankan pemikirannya bahwa formal education itu korup atau kotor. Di sini Tara merasa tidak yakin atau bingung tentang bagaimana dia akan melanjutkan pendidikannya sembari memikirkan hubungan dan suasana di keluarganya. Chapter 31, Tragedy Then Force. The chapter conveys her complex feelings of guilt, liberation, and fear. The tension with her family escalates as she asserts her independence, as she continues to confront her old life and begin a new experience in life. She realizes how far removed she is from her previous beliefs and practice. Jadi, kesimpulan pada chapter ini menggambarkan rasa bersalah dan ketakutan yang dimiliki oleh Tara. Ketegangan dengan keluarganya meningkat saat dia menegaskan kebebasannya, di mana dia meneruskan untuk menentang kehidupan lamanya dan mencoba untuk mencari pengalaman baru di kehidupan. Dia menyadari bahwa seberapa jauh dia yang sekarang dengan kehidupan dan kepercayaan lamanya. Chapter 32, A Brawling Woman in a White House. Tara experiences guilt as she sees herself potentially labeled as a brawling woman, as she tries to declare her independence against her father's religious teachings and his view of her as deviant. This chapter highlights her efforts to balance her pursuit of personal freedom with the weight of family loyalty and trauma. Jadi, kesimpulan pada chapter ini adalah Tara merasa bersalah di saat dia menyadari kemungkinannya dilabeli dengan a brawling woman atau perempuan yang melawan, di mana dia mencoba mendeklarasikan kebebasannya melawan ajaran agama ayahnya yang mana menurutnya mengekang. Pada chapter ini menggambarkan usahanya untuk menyeimbangkan keinginan kebebasan pribadinya dengan nilai kesetiaan pada keluarganya. Next, chapter 33, Source of Psyche. Pada chapter ini menceritakan tentang pergulatan batin Tara atau author antara ikatan keluarganya di Bucks Peak dan kehidupan barunya di Cambridge. Meskipun dia semakin maju secara akademis dan menemukan komunitas baru yang mendukung, Tara masih terikat pada keluarganya dan merasa bersalah karena menjauh dari mereka.
Chapter ini menyoroti bagaimana Tara yang telah menemukan perspektif baru melalui pendidikan mulai melihat kekerasan dan dinamika yang beracun dalam keluarganya, terutama terkait kakaknya, Shaun. Ada perasaan campur aduk ketika melihat kakaknya antara cinta, kesetiaan, rasa bersalah, dan ketakutan. Karena dia menyadari bahwa meskipun dia sudah jauh secara fisik, pengaruh keluarga tetap melekat kuat. Next, chapter 34. Chapter ini menceritakan tentang bagaimana usaha Tara melaporkan ancaman kekerasan dari saudaranya, Shaun, kepada ayahnya. Namun, ia malah disambut dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Sang ibu yang diharapkan mendukung justru tetap diam. Konflik memuncak saat Shaun datang mengancamnya dengan pisau berlumuran darah, menegaskan bahwa sifat kekerasan dalam keluarga dan membuat tokoh utama atau Tara merasa sendirian. Dan pada akhirnya, ia menyadari bahwa keluarganya tidak akan membantunya, dan ia harus mencari cara untuk membebaskan dirinya sendiri. Next, chapter 35. Chapter ini menceritakan tentang bagaimana hubungan traumatis Tara dengan keluarganya, terutama dengan saudaranya, Shaun, yang memiliki kepribadian keras. Setelah Shaun mengancamnya, Tara mencari dukungan kepada orang tuanya, tetapi mereka malah membela Shaun dan menyalahkannya. Tara merasa terisolasi dan berusaha melupakan masa lalunya dengan memulai kehidupan baru di Paris. Tetapi ia tetap dilanda keraguan tentang ingatannya. Ia mencari konfirmasi dari teman-teman Shaun yang juga mengalami kekerasan. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya mendapatkan bukti. Tetapi hubungan keluarganya yang hilang tetap tak dapat diperbaiki lagi. Next, chapter 36. Dalam chapter ini menceritakan Tara yang telah tiba di Harvard dan berusaha menemukan identitasnya yang baru, terpisah dari keyakinan agama keluarganya. Ketika orang tuanya berkunjung, ayahnya yang cacat akibat kecelakaan menawarkan berkat imamat untuk membersihkan pengaruh jahat yang dianggap ada padanya. Namun, Tara menolak itu. Ia menyadari bahwa menerima berkat tersebut berarti kehilangan otonomi dan identitasnya. Konflik antara keinginan untuk mandiri dan tekanan dari keluarganya mencapai puncaknya saat orang tuanya pergi memperkuat tekadnya untuk mengikuti jalannya sendiri. Next, chapter 37, Gambling for Redemption. The author, Tara, tries to face his childhood traumatic amidst his complicated family problems. Jadi pada chapter 37 ini, Tara atau si penulis ini berusaha menghadapi trauma masa kecilnya di tengah-tengah kesibukannya mengejar gelar doktor. Nah, terus karena merasa stres dengan pendidikannya mengejar gelar doktor ini, akhirnya si Tara ini memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Namun, keluarganya ini nggak mau menerima Tara dan menganggap bahwa Tara ini adalah menganggap Tara adalah pembawa masalah gitu. Tara juga berusaha untuk berbicara dengan saudaranya, namun hubungan mereka tetap canggung. Akhirnya Tara ini memutuskan untuk kembali untuk mengejar gelar doktornya. Kemudian di chapter 38, keluarga. Nah, di chapter 38 ini, penulis gagal untuk meraih gelar dokter atau gelar PhD, dan dosen pembimbingnya itu mengatakan jika tidak sanggup tidak apa-apa untuk tidak dilanjutkan. Namun saat itu si Tara ini teringat saat dimana Tyler, salah satu saudaranya atau salah satu kakaknya, tengah bertelepon dengan ayahnya, berusaha membelanya untuk melanjutkan pendidikan yang ditentang oleh sang ayah. Sang ayah mengancam Tyler dengan menghapusnya dari akta keluarga
Hingga akhirnya Tyler mengalah dan Tara ini merasa bersalah di situ karena si Tyler ini udah bela-belain Tara, dukung Tara untuk bisa mengejar gelar PhD-nya, namun Taranya gagal di sini. Hingga akhirnya setelah banyak musim yang terlewatkan, Tara ini menemukan suatu ide untuk penelitiannya, yaitu tentang Mormonisme. Tara mengajukan draft idenya tersebut kepada dosen pembimbingnya dan dosen pembimbingnya itu setuju. Hingga akhirnya Tara berhasil meraih gelar PhD atau gelar doktor dari University of Cambridge. Nah, hal ini membuat Tara itu merasakan sebuah kehidupan yang baru. Next, di chapter 39, Watching the Buffalo, Tara struggle to face her family perception that she is a traitor. Nah, di chapter 39 ini, Tara itu berjuang untuk Tara setelah mendapatkan gelar dokter, Tara kembali dan dia itu berjuang untuk menghadapi persepsi keluarganya yang menganggap dirinya itu pengkhianat karena bertentangan dengan keputusan, bertentangan dengan semacam pegangan pedoman hidupnya si keluarganya gitu. Nah, meskipun Tara ini selalu mengajak bertemu keluarganya, tapi keluarganya itu selalu menolak. Hingga akhirnya Tara memutuskan untuk menemui kakek dan bibinya. Nah, namun Tara merasakan adanya jarak dalam hubungan mereka. Setelah kematian neneknya, Tara mencari perlindungan pada bibinya, bibi Angie di sini. After her grandmother death, Tara seeks her auntie Angie and discover complicated family. Nah, di situ Tara menemukan sebuah hubungan keluarga yang rumit saat ia mencari perlindungan pada bibinya. Di pemakaman neneknya, yang dimana seluruh keluarga berkesempatan untuk berkumpul, Tara dapat melihat adanya anggota keluarga yang tetap setia kepada orang tua mereka, sementara yang lain menjauh. Nah, next kita berada di chapter terakhir, chapter 40, Educated. Tara learns to accept her decision to separate from her family to pursue an education. Tara considers change in herself as education and a transfer process that changes her perspective. Nah, di chapter terakhir ini, sebenarnya di chapter terakhir ini Tara mengenang masa kecilnya saat ia menunggu pikirannya berkembang dan pilihan-pilihannya untuk mencari jati dirinya. Ia merasa terhubung dengan gunung yang telah membentuknya atau tempat tinggalnya yang memang di gunung tersebut. Tapi seiring bertambahnya usia, ia mulai mempertanyakan apakah bentuk awal yang diambilnya adalah salah satu-satunya bentuk sejatinya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan orang tuanya, Tara ini menemukan kedamaian dalam keterpisahan tersebut, meski tidak tanpa perjuangan. Ia berjuang melawan rasa bersalahnya yang muncul dari keputusan untuk memutuskan hubungannya dengan sang ayah dan akhirnya menyadari bahwa rasa bersalah tersebut tidak ada hubungannya dengan orang lain, melainkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Jadi pada chapter 40 ini, Tara itu mengenang masa kecilnya, di mana ia memutuskan hubungannya dengan sang ayah demi meraih pendidikan yang sangat-sangat ditentang oleh ayahnya. Namun, dengan keputusannya itu, Tara berusaha untuk menerima keputusannya dengan baik, tidak menyesal karena dengan mengejar pendidikannya ini, Tara akhirnya memiliki cara pandang yang baru, dapat mengubah cara pandangnya. Dan Tara menyebut ini sebagai pendidikan. Seperti itu. Oke. That was the content of the book Educated by Tara Westover. Thank you for watching and see you.